gemilang ya di usia muda, atau bahkan sudah menikah cepat, punya keturunan yang banyak, kita nggak perlu merasa kerdil di situ teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar puasanya hari ini? Semoga nggak kendor ya, tapi tetap semangat dalam meraih segala kebaikan yang ada di tiap menit di bulan Ramadan saat ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas banyak banget karunia dan nikmatnya kita masih bisa merasakan berjalan kaki hari ini, kita masih bisa bernafas hari ini, atau kita bahkan masih bisa membuka YouTube pada sore hari ini. Teman-teman, di hari ini insya Allah saya mau membawakan topik bagaimana cara mengatasi kekhawatiran menyikapi masa depan dan meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan itu pasti akan datang ke kita tepat pada waktunya ketika Allah kehendaki. Di dunia yang modern saat ini, teman-teman, kalau kita rasakan ya, rasanya dunia itu mendambakan banyak banget perubahan. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu terus bergerak maju, bahkan diakselerasi lagi dengan teknologi yang ada di sekeliling kita. Segala perubahan itu rasanya jadi semakin cepat. Jadi seolah-olah kita ini, manusia ini, dituntut untuk mencapai segala materi, status sosial, ataupun karir kita gitu. Nah teman-teman, padahal kalau misalnya kita lihat ke sekeliling kita bisa aja untuk terus berjalan melambat tapi dengan baik, memerhatikan segala sekeliling kita. Kita nggak perlu risau ketika melihat orang-orang di sekeliling kita atau keluarga kita, orang di luar sana yang sudah menjadi pembisnis sukses di usia muda, atau bahkan karirnya gemilang ya di usia muda, atau bahkan sudah menikah cepat, punya keturunan yang banyak. Kita nggak perlu merasa kerdil di situ teman-teman. Karena apa? Karena Allah sudah menetapkan segala takdir itu dengan amat presisi. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 59, yang berfirman, Allah itu berfirman bahwa dia, Allah, itu mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sebutir biji pun jatuh pada kegelapan kecuali Allah itu tahu, dan tidak ada yang basah ataupun yang kering, melainkan semua itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Maka teman-teman sebagai seorang muslim, kita nggak perlu lagi untuk merasa khawatir akan segala sesuatu yang belum terjadi ke diri kita, nggak perlu merasa cemas akan masa depan yang belum terjadi saat ini, bahkan karena Allah itu melihat segala proses yang kita lalui. Selagi proses kita itu benar, selagi proses kita itu diridhoi Allah, maka sudahlah berserah diri saja kepada Allah dan Allah akan mengatur itu semua. Insya Allah kita akan lebih tenang. Lalu gimana cara kita supaya bisa mengatasi segala kecemasan di masa depan? Itu salah satunya ada di Al-Quran atau ayat 51, bahwa Allah itu berfirman, Allah itu nggak akan menimpakan segala sesuatu ke hambanya kecuali segala sesuatu itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan kepada Allah lah kita berlindung dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dari atau ayat 51 ini kita tahu bahwa yang pertama, Allah itu nggak membebani manusia di luar kesanggupannya. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 28:6, Allah itu berfirman, Allah tidak akan membebankan seseorang di luar kemampuan hambanya. Jadi kalau misalnya anak SD, sekolah dasar, itu nggak akan diberikan soal SMP untuk lulus ujian, begitupun anak SMP, sekolah menengah tidak akan diberikan
ujian selevel perguruan tinggi untuk lulus ujiannya. Jadi tenang aja ketika Allah ingin melevel up keimanan kita, kita harus beruntung seharusnya dan menikmati segala prosesnya. Yang kedua, kita harus berserah diri kepada Allah dan terus berbuat baik pada sesama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 112 itu bunyinya adalah barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan sedangkan ia berbuat kebaikan, maka pahala di sisi Tuhannya. Lagi kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, kita harus terus dan terus berbuat baik supaya Allah itu luluh akan permintaan-permintaan kita. Jadi mulai detik ini kita harus coba memasrahkan di hati kita kepada Allah dan membiarkan Allah yang menuntun hidup kita. Kemudian diiringi dengan kebiasaan-kebiasaan baik, menolong sesama seperti bersedekah, berwakaf, atau melunasi hutang saudara kita. Nanti kita akan merasakan perlahan-lahan kecemasan itu akan hilang dan ketenangan itu akan mengisi relung hati kita. Yang ketiga, itu kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu akan merusak kesehatan. Dari satu jurnal yang pernah saya baca, itu menyatakan bahwa kekhawatiran yang berlebihan itu akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti masalah pencernaan, otot-otot kita akan menjadi lebih tegang. Kemudian yang paling buruk adalah kita bisa saja terkena serangan jantung walaupun usia kita masih muda. Maka sebelum adanya jurnal, Allah sudah mewanti-wanti hamba-hambanya supaya nggak usah khawatir yang berlebih karena segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan dengan sebaik mungkin. Yang keempat, yang terakhir, seorang mukmin itu urusannya adalah kebaikan. Jadi ketika seorang mukmin diberikan kesusahan, dia akan terus bersabar. Kemudian ketika diberikan kebaikan, dia akan bersyukur. Nah, disitulah setiap urusan-urusan mukmin dinyatakan sebagai kebaikan. Masya Allah ya, bahwa Allah itu melihat kebaikan kita sekecil apapun itu. Dan dari sini kita tahu ya teman-teman bahwa khawatir akan masa depan itu kita tidak perlu mencemaskannya. Yang perlu kita cemaskan adalah apakah ada keimanan di hati kita, apakah dalam setiap prosesnya Allah itu ridho nggak sih sama sama keinginan-keinginan kita dan apakah kita terus berbuat kebaikan di jalannya Allah tanpa melangkahi hak-haknya Allah. Insya Allah dari situ Allah akan beri kita kemudahan, Allah akan beri kita petunjuk dalam setiap kebaikan dan insya Allah segala sesuatu itu akan datang tepat pada waktunya ketika kita sudah siap dan Allah sudah nyatakan kita mampu untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.